Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang kita akan kembali membahas tentang Satria Garuda Bima. Bisa dibilang ini adalah video pembahasan terakhirku mengenai Satria Garuda Bima, karena setelah ini aku bakalan lanjut ke Bima X ya. So, sejak awal pertama kali aku membuat channel YouTube ini yang khusus membahas tentang superhero Indonesia, ada banyak banget request untuk membahas tentang Satria Garuda Bima. Tapi sayangnya, aku waktu itu belum nonton Satria Garuda Bima sama sekali. Aku tahu waktu itu tayang di RCTI, cuman waktu itu kan tayangnya siang-siang saat orang beraktivitas kerja dan segala macam. Jadi, ya, aku nggak ada kesempatan buat nonton Satria Garuda Bima di TV saat itu. Tapi setelah ini, Satria Garuda Bima sekarang ada dan bisa kalian saksikan melalui aplikasi Vision Plus, ya. Bayar sih, cuman untuk per minggunya itu lumayan murah kok, lumayan murah. Jadi kemarin aku mulai nonton Satria Garuda Bima dari mulai episode 1 sampai episode terakhir, yaitu episode 26. Untuk reviewku per episode bisa kalian saksikan di playlist yang ada di channel ini. Judulnya adalah Review Satria Garuda Bima. Tuh playlistnya ada di atas itu tuh, ada di atas sana ya. Video kali ini adalah review Satria Garuda Bima secara keseluruhan. Setelah aku selesai menonton Satria Garuda Bima, jujur lebih seru dari yang aku bayangkan. Jauh lebih menyenangkan dari yang aku bayangkan. Awalnya aku ekspektasi ya ini tokusatsu buatan Indonesia. Pokoknya ekspektasiku ya ala-ala tokusatsu buatan Thailand dan segala macam gitu loh. Dan ternyata ini Satria Garuda Bima ternyata digarap lumayan serius ya. Dan kita bisa bener-bener relate sama beberapa karakternya. Ada karakter yang jadi favorit, ada karakter yang kita bener-bener nggak suka banget. Ada momen-momen yang menyenangkan di sini. Ada musuh-musuh yang kita jatuh cinta di sini. Jadi Satria Garuda Bima sebagai sebuah serial superhero pada umumnya, menurutku cukup berhasil, sangat-sangat berhasil, menyenangkan sekali. Yang paling aku suka dari konsep Satria Garuda Bima adalah konsep dari Power Stone. Aku suka banget konsepnya, meskipun sebenarnya Power Stone ini masih belum diungkap penuh asal-usulnya ini dari mana gitu kan. Tapi aku suka banget konsepnya, karena Power Stone ini bisa memberikan kekuatan kepada siapapun yang menggunakannya. Baik jagoan maupun villain, mereka semua bisa menggunakan Power Stone itu. Menurutku itu konsep yang sangat menarik, terutama untuk genre jagoan-jagoan seperti ini ya. Kekuatan yang bisa dipakai sama semua orang, baik musuh maupun jagoan, semua bisa pakai. Itu menarik banget idenya. Oke, sekarang kita masuk ke ranah karakter-karakter favoritku di Satria Garuda Bima. Kalau kalian nonton reviewku dari episode 1 sampai episode 26, udah jelas banget ya. Karakter favoritku adalah Azazel, Reza Bramasakti, Mikael, siapapun nama dia. Tapi jujur, aku sudah suka sama karakter ini sejak dia jadi Mikael. Setelah akhirnya dia diungkap sebagai Reza Bramasakti, aku suka banget. Setelah itu dia berubah menjadi Satria Kegelapan Fudo, aku tambah suka lagi. Setelah itu dia balik berubah lagi menjadi Satria Garuda Azazel. Boom, udah semuanya udah benar-benar dari episode awal sampai episode terakhir dia adalah karakter yang terpatri di dalam ramalan. Karakternya juga didesain dengan sangat menarik. Aku paling suka warna-warna hitam ya. Pokoknya semua yang ada di Azazel ini benar-benar aku suka banget. Kayaknya memang aku lebih suka karakter-karakter seperti ini sih. Aku suka banget sama karakter villain yang akhirnya berubah menjadi seorang jagoan. Aku memang paling suka sama tipe-tipe karakter yang seperti ini. Makanya karakter-karakter favoritku itu adalah Vegeta dari Dragon Ball, Gaara dari Naruto, Sailor Uranus dan Neptune dari Sailor Moon. Mereka semua itu sama. Mereka berangkat menjadi seorang villain, lalu akhirnya berubah menjadi seorang jagoan. Mungkin itu alasan utamaku kenapa aku suka banget sama Azazel. Tapi lalu dipoles lagi dengan begitu banyak keindahan-keindahan dalam ramuan-ramuan karakternya. Karakternya itu begitu detail dengan banyak sekali hal-hal yang aku suka di situ. Karakter lain yang aku suka otomatis Bima. Ada banyak banget adegan-adegan kepahlawanan Bima yang bikin aku terharu. Bahkan ada satu episode di mana aku nangis banget itu waktu di adegan rumah sakit ya, waktu sama Dion. Itu benar-benar keren banget episodenya. Chris Loho mampu memerankan Bima dengan sangat-sangat baik. Dia bisa dibilang melahirkan sosok jagoan baru di Indonesia ya, yaitu Satria Garuda Bima. Itu keren. Karakter Bima ini juga sangat-sangat berkembang. Dari mulai episode 1 sampai episode terakhir, dia berkembang dengan sangat-sangat pesat. Karakter protagonis lain yang menjadi favoritku adalah Randy dan juga Belinda.
Aku sebenarnya agak sedih banget sih lihat Belinda hanya tampil secuil saja di serial Garuda Bima ini ya. Padahal karakternya menarik, aku suka karakternya. Dia bisa berantem, dia juga pinter, dia bisa ngelacak, ngehack komputer untuk menemukan ayahnya yang diculik sama Azazel waktu itu. Dia bisa jadi aset yang lumayan bagus kalau dia ada di kubu jagoan ya. Kenapa nggak dibikin dia ada hubungan dengan Randy atau apa gitu kan? Karena mereka cocok banget. Ngomong-ngomong soal Randy ini mampu membuat aku jatuh cinta meskipun dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Karakternya yang sangat-sangat penyayang, orang biasa, itu pasti dia akan marah dengan Rey. Karena secara tidak langsung, sejak Rey berubah menjadi Bima, Rey sudah membahayakan nyawa Randy dan Rena berkali-kali. Mereka menjadi incaran dari kerajaan Voodoo berkali-kali. Bahkan Rena juga sempat sekarat masuk ke rumah sakit. Iya kan? Orang biasa pasti bakalan ada konflik ya di situ. Tapi enggak. Randy ini benar-benar menganggap Rey sebagai bagian dari keluarganya, bagian dari adiknya sendiri. Bahkan setelah dia tahu kalau Azazel itu ternyata adalah adik dari Rey, dia tetap berusaha merangkul Azazel, menjadikan dia keluarga. Meskipun sebenarnya saat menjadi musuh, Azazel sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Randy pokoknya karakter yang benar-benar luar biasa. Dia sangat penyayang, dia jago berantem. Dalam wujud manusia biasa, kemampuan bela diri Randy ini ada di atas Rey dan juga Reza. Dia memiliki semua kualitas untuk menjadi seorang jagoan. Sayangnya, dia nggak pernah benar-benar berubah menjadi seorang jagoan di sini. Jagoan dalam tanda kutip ya, maksudnya mengenakan kostum armor dan segala macamnya. Itu tadi adalah karakter-karakter favoritku dari kubu protagonis. Untuk kubu antagonis, jujur, aku kurang tertarik dengan Rasputin. Menurutku dia karakter yang sangat... Ya, aku kurang tertarik dengan Rasputin. Meskipun begitu, desain Rasputin adalah desain musuh yang paling gila di sini. Desainnya benar-benar detail dan menyeramkan. Aura Big Boss-nya ini benar-benar kelihatan banget. Rasputin didesain dengan sangat-sangat menarik. Sayangnya, secara karakter, menurutku dia kurang menarik sih. Motifnya juga nggak terlalu jelas kenapa dia ingin... ya, sepertinya dia hanya jahat karena dia adalah seorang yang jahat. Udah, sesimpel itu doang, sesederhana itu doang. Jadi ya, aku kurang suka sama Rasputin. Untuk tokoh antagonis, karakter yang sangat menjadi favoritku adalah si Topeng Besi. Meskipun si Topeng Besi hanya muncul beberapa episode awal doang, tapi setelah dia muncul di bagian episode terakhirnya, itu bener-bener wow, itu merubah semua. Man, Topeng Besi ini sangat-sangat menarik banget. Dia sangat setia dengan Rasputin. Dia sangat-sangat setia dengan Rasputin. Bahkan ketika dia tidak suka dengan Azazel, ketika Azazel diangkat menjadi salah satu panglima dan segala macam, memang dia merasa jabatannya itu direbut. Tapi dia juga khawatir, karena dia merasa Azazel ini adalah manusia, dan ingatannya suatu saat bisa kembali, dan ini akan sangat berbahaya untuk posisi Rasputin. Dan ya, dia tetap merasa setia dengan Rasputin, meskipun Rasputin memperlakukan dia dengan sangat-sangat buruk ya. So, ketika pada akhirnya dia berkorban untuk mengalahkan Bima, masih tetap dimanfaatkan oleh Rasputin. Akhirnya dia diselamatkan oleh seseorang dan kembali lagi untuk kemudian menghabisi Rasputin. Itu membuat karakternya menjadi sangat-sangat menarik sekali. Jadi ya, aku nggak sabar buat menyaksikan Topeng Besi di Satria Garuda Bima X nanti. Untuk para monster dari kerajaan Voodoo, sepertinya ada 3 yang menarik perhatianku. Yang pertama adalah monster kodok, lalu monster laba-laba, dan terakhir adalah monster kalajengking. Monster kodok ini, aura episode saat monster kodok ini lumayan menarik karena dia menghipnotis banyak orang untuk melakukan bunuh diri. Episode itu kerasa lumayan beda dari episode-episode Satria Garuda Bima yang lain. Ada kesan horor dan serem ada di situ. Dan aku suka sama kesan-kesan aura-aura horor seperti itu kan. Jadi bagian episode itu benar-benar menarik perhatian banget menurutku. Selanjutnya ada monster laba-laba dan dia sangat menarik perhatianku karena dia lumayan pintar. Dia adalah monster pertama yang berusaha mencari identitas asli dari Satria Garuda Bima. Dan dia berhasil menjebak Satria Garuda Bima dan mengikutinya lalu mengungkap kalau identitas dari Satria Garuda Bima adalah seorang manusia yang bernama Rey Brahmasakti. Ketemu rumahnya dan segala macam. Kalau nggak salah di episode itu juga, Randy dihisap sama dia. Dan ini membuat Rey sangat-sangat
susah untuk melawan dia karena tiap kali Ray berusaha mengalahkan si monster laba-laba ini, yang dia saksikan itu adalah wajah dari Randy. Monster selanjutnya yang menarik perhatianku adalah si monster kalajengking. Men, kalau aku inget si monster kalajengking, dia bener-bener kerasa berbahaya banget. Dia bener-bener kerasa kuat banget dengan kekuatan listrik ya. Dan dia satu-satunya monster dari kerajaan Fudo yang bisa membuat Bima sekarat di rumah sakit. Di episode itu Bima dan Rena bener-bener sekarat di rumah sakit. Yang akhirnya Bima membutuhkan donor darah dari Mikhail saat itu. Momen itu bener-bener keren banget sih. Setelah itu dari kelompok Shadow Crisis sang Ultimate Four dari kerajaan Fudo. Meskipun ada 4 dari mereka ya, tapi sepertinya aku kurang peduli dengan si monster gagak dan apalagi si monster yang harimau itu ya. Monster harimau atau si monster singa, ya aku kurang tertarik dengan mereka berdua. Yang sangat-sangat menarik perhatianku adalah Zakros, si monster kambing. Pertama, dengan aura-aura satanisnya gitu kan. Lalu dengan sifatnya yang sangat hormat, sangat sopan. Aku paling suka banget sama karakter musuh yang seperti itu gitu kan. Dia sangat-sangat kejam, tapi karakternya sangat-sangat sopan. Jadi agak-agak ada yang unik banget di situ. Lalu kekuatan dia juga sangat-sangat menarik karena dia memiliki kekuatan sihir. Aku suka banget bagian dimana dia bener-bener menghipnotis Bima untuk bertarung melawan dirinya sendiri. Padahal si monster Zakros ini cuman santai, dia ngeliatin dia dari jauh. Sampai Bima bener-bener kehilangan energi, kehilangan tenaga, capek sendiri gitu kan. Jadi ya, sayang banget Zakros ini nggak terlalu, dia dibilang yang paling lemah di antara Shadow Crisis Ultimate Four. Padahal kekuatan sihir, menurutku itu lumayan menarik loh. Itu lumayan menarik. Tapi jelas, dari semua monster kerajaan Fudo dan dari semua Shadow Crisis, yang paling aku suka adalah Fairliver, sang monster kelelawar. Aku ada di sebuah poin dimana aku bener-bener jengkel banget sama si monster ini. Tapi di poin itu aku sadar kalau, oh ya, karakter ini udah sangat-sangat menarik perhatianku. Aku suka banget sama attitude-nya dia yang selengean, yang suka bercanda, yang bener-bener easy going dan segala macamnya. Tapi dia bener-bener, mungkin karena dia memang merasa yang paling kuat di antara semua monster kerajaan Fudo. Makanya dia sikapnya seakan-akan meremehkan semua orang dan dia lebih ke main-main doang. Tapi itu membuat karakternya jadi sangat-sangat menarik. Aku suka banget momen terakhir dia, saat-saat dia terpojok setelah dikeroyok oleh Bima dan juga Azazel. Lalu dia dengan rasa putus asa dia bilang, tidak mungkin, aku yang paling kuat. Dan itu bener-bener ngena banget karena gimana ya, memang kalau menurutku Fairliver ini memang adalah monster yang paling kuat dari seluruh anak buah dari kerajaan Fudo ya. Dia memang yang paling kuat. Karena apa? Bima nggak bisa mengalahkan dia sendirian. Azazel nggak bisa mengalahkan dia sendirian. Butuh 2 orang Satria Garuda, yaitu Bima dan Azazel. Dan juga sekaligus dikeroyok sama Helios dan juga Taranis. Baru akhirnya monster Fairliver ini bisa dikalahkan. Ini benar-benar bikin aku respect banget dan jujur aku agak-agak ada sedikit rasa sedih ketika dia akhirnya hancur berantakan. So jadi itu adalah karakter-karakter favoritku dari bagian protagonis dan juga antagonis ya. Karakter protagonis favoritku adalah Azazel dan karakter antagonis paling favoritku adalah Fairliver. Oh iya, aku belum bahas Rena sama sekali ya. Rena, bukannya aku nggak suka Rena sih. Tapi ya, entah kenapa aku merasa tidak terlalu tertarik dengan karakter Rena di sini. Mungkin pendapatku akan berubah setelah aku nonton Bima X. Mungkin dia bakalan masuk sebagai jajaran salah satu karakter favoritku. Tapi untuk saat ini, aku merasa, ya karakternya kurang membuatku tertarik. Udah gitu aja. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ini udah cukup panjang ya. Untuk video selanjutnya, aku akan mulai membahas dan review Satria Garuda Bima X. Kalau bisa sih episode 0, 1, 2, dan 3 sekaligus ya. Jadi, ya, kalau kalian suka dengan konten-konten seputar para jagoan Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Dan jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sana juga aku membahas banyak hal seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.